Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya selama ini. Kita telah diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir pada hari ini di SMA Negeri 8 Jakarta dan bisa melaksanakan ibadah sholat zuhur. Pertama yang ingin saya sampaikan, mungkin lebih sedikit evaluasi untuk kita semua, untuk saya, teman-teman semua, bahkan seluruh warga SMA Negeri 8 Jakarta. Hari pertama sekolah kita lihat masjid alhamdulillah full penuh semuanya. Hari kedua full penuh semuanya. Hari ketiga alhamdulillah juga masih penuh. Masuk minggu kedua kita lihat jamaah mulai berkurang. Udah mulai maju nih safnya. Minggu ketiga maju lagi. Bahkan terakhir tadi saya lihat saf pada saat iqomah berkumandang hanya sampai setengah dari masjid ini. Apa yang perlu kita evaluasi? Menghargai waktu. Sesungguhnya waktu itu sangatlah berharga, terutama bagi kita semua, teman-teman terutama, dan juga bagi diri saya. Kita istirahat semuanya di pukul 11.30. Masih ada sekitar spare waktu 30 menit. Kenapa enggak setelah 30 menit dan azan berkumandang kita langsung menuju ke masjid? Karena sesungguhnya panggilan untuk sholat itu adalah yang paling utama bagi kita semua. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, terkait akan zaman modernisasi pada tahun-tahun yang kita hadapi ini. Di zaman modern ini teknologi semakin canggih, namun manusia justru menjadi kehilangan arah. Tak hanya manusia, bahkan dari kalangan anak-anak, pelajar, orang dewasa sampai orang tua pun menjadi kehilangan arah. Seharusnya kemajuan teknologi ini menjadi manfaat yang bisa kita manfaatkan sebaik mungkin, apalagi untuk kita semua pelajar yang ada di sekolah ini. Namun apa yang terjadi? Malah sebaliknya, kita semua malah terjerumus ke dalam buyonan-buyonan yang ada di media sosial ataupun teknologi ini. Bahkan saat ini manusia mulai melupakan tugasnya di dunia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu sebagai khalifah, pemimpin di dunia ini. Dan alangkah baiknya juga kita sebagai hamba dari Nabi Muhammad untuk juga bisa beriman kepada teknologi, bisa memanfaatkannya dengan baik untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan, ajaran-ajaran agama Islam. Contohnya berbagi informasi seputar keutamaan beramal atau tips meningkatkan ibadah bagi di kalangan pelajar atau kalangan siswa SMA Negeri 8 Jakarta. Namun sangat disayangkan apabila internet hanya dijadikan sebagai sarana menyebarkan informasi yang kurang bermanfaat bagi kita semua. Bisa dilihat mungkin saat ini juga ada 1-2 yang masih bermain HP. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, beribadalah engkau kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Apabila engkau tidak melihatnya, maka yakinlah Allah sedang menyaksikanmu. Jika ingin berbuat baik, lebih baik kita lakukan senatural mungkin. Lakukan tanpa dorongan atau paksaan dari siapapun, agar tidak terjadi yang namanya rasa kesombongan terkait amal ibadah yang kita lakukan. Terkadang saya pernah mendengar cerita seperti ini. Ada seorang anak yang bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, sesungguhnya Allah itu sebesar apa?" Ayahnya pun tidak langsung menjawab. Ia berkata seperti ini, "Anakku, lihatlah ke langit atas sana. Kau melihatnya ada pesawat yang terbang.
Saya tanya kepada para jemaah sekalian, kalau dari sini kita melihat pesawat yang terbang di atas sana, kecil atau besar? Kecil, oke. Dan sang ayah ini membawa anaknya menuju ke dekat bandara. Berjalanlah ke dekat bandara, semakin lama pesawat itu semakin terlihat semakin dekat. Berarti semakin apa? Makin besar. Anaknya pun bisa melihat pesawat itu besar. Dan ayah menjelaskan, sesungguhnya kalau engkau jauh dari pesawat itu, maka itu akan terlihat kecil. Tapi apabila engkau dekat dengan pesawat itu, maka sungguh kebesarannya akan terlihat olehmu. Hal apa yang dapat kita simpulkan? Bahwa semakin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin kecil pula hal-hal yang perhatian Allah dan kesayangan Allah kepada kita. Tapi apabila kita semakin dekat kepada Allah, maka perhatian Allah dan segala macam kasih sayang Allah kepada umatnya, kita semua ini akan semakin besar pula. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita tingkatkan amal dan ibadah kita hanya karena lillahi ta'ala. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mari kita membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.